Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bertemu kembali di acara podcast Bukti Buka Hati. Di episode kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai investasi saham. Kita bersyukur dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengundang seorang tamu yang secara praktis gitu ya, sebagai praktisi lah istilahnya di dalam kehidupan sehari-hari adalah terjun atau bergelut di dunia investasi saham gitu ya. Nah, saya percaya saham ini adalah satu bidang pekerjaan yang sudah tidak asing juga di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari saya akan memperkenalkan tamu kita kali ini, yaitu Bapak Hosea Anggono. Hosea, ya apa kabarnya? Baik. Terima kasih loh Hosea untuk hadir di acara kita podcast Bukti Buka Hati. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol tentang investasi saham. Saya percaya ini adalah satu bidang pekerjaan yang sudah Anda, Pak Hosea, geluti sampai hari ini, setahu saya gitu ya. Nah, Pak Hosea bisa cerita sedikit nggak tentang ketertarikan gitu ya, Pak Hosea dengan investasi saham itu sejak kapan gitu? Saya ini asalnya diajak teman mulai 1998. 1998 ini berarti sudah berapa ini? 34 ya? Iya, sekarang 22 kan 34 ya? 98 ya? 24. 34. 98 kan? 24 ya? Ya, 24. Iya, 24, sorry, saya yang salah hitung. 24 tahun. Berarti satu perjalanan yang cukup lama gitu loh. Nah, apakah 24 tahun yang lalu dunia saham itu memang sudah menarik minat banyak orang menurut pengamatan Pak Hosea? Sudah, tapi tidak seberapa ramai kan waktu itu lagi krisisnya Indonesia. Oh ya, pas krisis ya 97 98 itu ya. Nah, awal cerita tertarik itu gimana sampai diajak teman itu? Ya diajak suruh coba-coba dulu ya. Tapi kan enggak ngerti apa-apa pertamanya. Terus masuk, tapi begitu terjun akhirnya tahu ini bisa besar. Cuma enggak mudah. Nah, sebelum investasi saham, pekerjaan yang digeluti apa profesinya? Jadi supplier alat-alat teknik masuk ke proyek itu. Oh, itu ditinggal begitu terjun di dunia investasi saham. Itu apa sebagai supplier alat-alat itu sudah ditinggal gitu? Belum tinggal jalan terus sampai 2002 ya. Yaitu 4 tahun kemudian gitu ya. Saya kan aktif mulai datang ke gereja itu. Yaitu stop jadi supplier. Nah, pertimbangannya apa? Itu kan supplier kan satu pekerjaan yang sudah ditekuni cukup lama, pekerjaan awal tuh bilang gitu ya. Lalu terjun dunia dalam saham itu perhitungannya apa? Kenapa ditinggal gitu? Soalnya waktu jadi supplier itu kan harus ngelobi terus juga Pak. Terus malam itu harus nemeni keluar sama-sama kehidupan malam. Nah itu kan 2002 saya memutuskan stop. Artinya itu tidak sesuai dengan hati nurani lah ya. Iya. Akhirnya ditinggal gitu ya, karena harus ngikuti entertain malam lah istilahnya ya. Nah, padahal ini kan kalau entertain malam loh ya, banyak pengusaha itu kan memang sesuatu yang sering dilakukan gitu ya. Iya. Akhirnya hati nurani nggak nyaman, ditinggal gitu ya. Iya. Wah, ini saya rasa satu langkah yang luar biasa loh. Karena kalau orang mau meninggalkan kayak begini itu nggak gampang. Karena itu kan satu pekerjaan yang sudah artinya memberikan income atau pendapatan. Iya. Gitu. Nah, selain pertimbangan itu, pertimbangan apa yang menyebabkan saya tinggalkan ini lalu melihat investasi saham ini jauh lebih menjanjikan gitu? Pertama saya juga suka gitu di saham, tapi masih waktu itu ya masih kacau balau juga gitu. Tapi ya percaya sama waktu itu kan 2002 saya kan memutuskan ikut Tuhan itu. Jadi percaya pertolongan Tuhan. Wah, ini luar biasa ya. Jadi di tengah-tengah ketekunan itu percaya bahwa
Tuhan itu menolong gitu ya akhirnya ya. Iya. Akhirnya ditinggal istilahnya itu ya. Iya. Ya toh. Percaya pemeliharaan Tuhan. Nah, di dalam apa ya? Menggeluti gitu ya. Ini kan bukan satu hal yang sederhana lah istilahnya. Sampai kapan itu ya? Sejak kapan artinya begini? Merasa oh ini sudah mantap ini. Kalau ngomong sudah mantep, wah. Gimana? Itu waktu 2002 sampai 2006 itu saya masih belum menghasilkan apa-apa ya. Masih apa ya kayak orang bilang ya masih nyoba tapi ya jalan gitu ya. Iya, banyak keliru. 2006 sampai 2008 itu yang menghasilkan. Jadi awal-awal tidak terlalu menghasilkan gitu. Wah, kacau balau. Loh, kacau balau kok berani terus orang bilang? Karena enggak ada yang dikerjakan lagi, Pak. Oh gitu ya. Nah untuk sekarang misalnya gitu ya, untuk kita sebagai pemula lah ya, untuk memulai terjun tentu terlibat dalam dunia investasi saham gitu ya. Nah, boleh nggak Pak Hosea ceritakan sedikit, kalau kita sebagai pemula ini, kira-kira langkah atau kiat apa yang bisa kita lakukan? Pertama harus suka dan percaya dulu sama bidang investasi ini. Terus ya pilih saham yang murah gitu kan. Yeah. Kalau dapat yang murah tuh harus kita lebih berani gitu kan. Terus jangan mudah terpengaruh orang lain ngomong. Padahal kalau cari saham yang murah itu lihat berita yang umum-umum aja itu sudah tahu. Nah kadang-kadang kan kita kan pemula itu kan dia ingin mencari informasi sebaik mungkin gitu ya. Lalu tidak ingin rugi katakanlah. Investasi saham kan ada sedikit gamblingnya. Iso tekor, iso rugi lah. Lalu orang beli kayak katakanlah saham blue chip, itu kan kemungkinan untung itu kan jauh lebih besar. Bukan begitu? Blue chip emang lebih aman gitu. Kalau ada kita beli saatnya ada turun itu didiamkan akhirnya balik lagi karena bisnisnya kan sudah mateng, Pak. Tapi kalau perusahaannya yang masih belum kelihatan, nah itu memang kita nggak tahu apa-apa. Kalau waktu naik kita beli, terus turun tahu-tahu company-nya ternyata kurang bagus ya, susah untuk balik lagi. Kebanyakan itu yang problem orang-orang itu investasinya gagal karena minta cepat hasil. Jadi perlu kesabaran juga ya dalam dunia investasi saham gitu ya. Betul, nomor 1 itu. Sabar itu ya. Wah ini lah sekarang kan di dalam dunia saham gitu ya, investasi saham, bedanya dengan trading itu apa sih menurut Hosea? Kalau investasi itu cari yang murah, biarpun tidak gerak diem kita tetap beli itu investasi. Tapi kalau trading itu begitu dia rame gerak jalan kita ikut beli. Juga cepat lepas gitu istilahnya. Mestinya tidak boleh cepat, tunggu sampai memang ada batasannya itu kita baru lepas. Kalau main cepat lepas itu ya tidak bagus, karena kita harus cari itu hasilnya banyak, kalau rugi harus sedikit. Kalau perbandingannya itu sama terus pasti rugi kita nanti. Oh gitu ya. Orang yang trading itu bukan cepat beli cepat lepas, bukan? Bukan, yang betul itu. Jadi kalau kita cari untungnya 30% gitu, ya kalau rugi 5% aja. Tapi jangan dibalik, untung 5% dijual, ruginya 5-10%. Kita nanggung, kan minus itu lama-lama. Wah, ini perlu perhitungan dengan cermat juga ya. Iya. Nah sekarang kan selain investasi saham gitu ya, orang trading saham itu kan sekarang ada namanya kripto, NFT juga itu ya. Iya. Nah itu termasuk saham nggak gitu? Kripto segala itu? Kalau kripto NFT itu kalau
pandangan saya itu bukan untuk investasi, Pak. Itu kalau trading enggak apa-apa, itu cocok. Oh, itu bukan investasi? Iya, kita enggak tahu kan itu. Fundamentalnya bagaimana kita masa tahu. Oh, gitu ya. Karena nggak ada perusahaan yang membackup di belakang fundamentalnya, nggak tahu ya? Nggak ada. Nggak tahu ya? Nggak tahu. Jadi ini lebih berbahaya rasanya ya, resikonya ya? Pasti, Pak. Nah, selama ini Pak Hose selain investasi saham, terlibat nggak dalam dunia kripto sama NFT ini? Yang kripto coba-coba sedikit tapi kecil. Kecil gitu ya. NFT tapi ya trading aja buat iseng-iseng. Iseng-iseng aja gitu ya, trading aja ya. Berarti wah, karena anak-anak sekarang kan seperti gitu ya, anak-anak muda lah gitu ya, yang baru lulus kuliah atau masih SMA kuliah gitu ya. Mereka justru senang dengan kripto sama NFT itu kenapa gitu? Itu waktu itu lagi booming memang, Pak. Sekarang ditanyai suka apa enggak, lah ngomong enggak suka semua. Oh, sekarang sudah kondisi apa, trennya itu turun gitu? Hancur semua itu, Pak. Hancur semua? Iya. Jadi kalau mereka yang sudah terlanjur apa ya, cemplung di dalamnya, ya enggak bisa lepas itu, Pak. Berarti rugi akeh ya istilahnya ya? Iya. Waduh, saya baru tahu ini kalau kondisinya hancur ini. Nah kalau sekarang gini loh, menurut Pak Hose gitu ya, kalau kita sekarang terjun dalam dunia saham, kondisi saat sekarang gitu. Iya. Ini kok kondisinya tepat apa enggak? Baik apa enggak? Ini dalam kondisi dunia kan sedang inflasi ini sekarang. Banyak ini negara. Kan memang banyak negara masuk di resesi. Ya kalau kita dapat sahamnya murah ya tetap enggak apa-apa, Pak. Loh, murah itu patokannya gimana sih? Murah itu dalam arti itu lihat apa? Portofolionya sih, enggak? Perusahaan ini fundamentalnya bagus, terus book value-nya berapa? Sekarang kan ada saham umpamanya book value-nya 1.000, tapi harga sahamnya cuma harganya 500, kan separuhnya aja. Gitu. Yang gitu itu boleh dibeli istilahnya? Iya, terus sama juga ngelihat apa? Per itu apa? Per earning ratio itu kalau kecil gitu kan termasuk murah gitu. Terus bisnisnya oke ya taruh aja, enggak ya itu investasi gitu. Oh, taruh aja gitu ya. Nah kalau yang sifat investasi taruh itu kira-kira berapa tahun gitu dianggap menghasilkan? Mesti ini target pertama itu 1 tahun, Pak. 1 tahun. Lebih dari itu nggak apa-apa juga? Ya enggak apa-apa, tapi itu termasuk mulai biasanya ragu nanti bener apa enggak yang diinvestasikan. Oh kalau kelamaan malah begitu? Iya kan akhirnya kita khawatir ini bener yang saya pilih. Kok ada yang saya dengar itu ya taruh aja nggak usah terlalu dilihat, 4 tahun kemudian baru dilihat gitu. Nah semua orang beda-beda napasnya, Pak. Kalau yang 4 tahun itu apa? Memang dia punya kemampuan keuangan yang cukup ditaruh aja gitu? Iya. Kadang mungkin dia ada bisnis lain atau dia memang sudah dapat banyak. Jadi nafasnya agak panjang istilahnya. Iya, dicari yang enggak gerak 4 tahun pun enggak apa-apa. Tapi begitu 1 kali gerak, iya hasilnya banyak. Hasilnya banyak gitu ya. Oh jadi harus lihat juga nafas istilahnya ya. Kemampuan keuangannya lah gitu ya. Harus disesuaikan ini. Nah itu kan tadi kan diberitahu kan cara melihat yang murah, lalu bagaimana basic apa ya perusahaan itu sendiri, lalu book value-nya itu bagaimana gitu ya. Nah untuk tahu itu sendiri itu bisa di apa di browsing atau gimana? Browsing bisa. Bisa lihat ya, misalnya perusahaan A, B gitu ya, dilihat gitu ya. Itu terbuka itu publik gitu ya. Bisa. Oh dari situ baru kita tahu gitu ya. Lihat yang umum aja cukup mestinya. Cukup ya. Nah kalau untuk pemula gitu ya, kan kita kan belum tahu gini. Kita mulainya dari mana? Beli di mana gitu ya? Gabung di sekuritas apa? Gimana caranya gitu? Ini sekarang banyak buka itu ikut di sekuritas itu melalui online. Bukanya cukup online aja. Nggak perlu tahu sekuritas ini kondisinya sehat atau nggak sehat gimana? Sekuritas mestinya kebanyakannya oke semua karena kan dari OJK. OJK sekuritas itu semuanya.
kan disetujui dari OJK semua itu. Terus kalau kita buka rekening itu nomor rekeningnya itu kita pribadi, jadi sekuritas cuma perantara. Kalau sekuritasnya tutup pun uang kita itu tetap semua di rekening itu, dia tidak bisa ngambil. Oh gitu ya. Rekening pribadi gitu ya. Sembarang bank gitu ya, boleh ya? Sembarang, kebanyakan kita, tapi ngomong merek lah. Ya nggak usah, bank tertentu aja Iya, banyak. kan jadi kalau buka rekening itu masuk ada namanya RDN itu. Nah kita kalau punya rekening bank tertentu itu nanti juga muncul di RDN-nya itu keluar nilai portfolio kita berapa. Jadi aman. Kebanyakan bank pemerintah lah istilahnya ya, nggak juga. Kita kebanyakan pakai Malah sang bank swasta. Oh gitu ya. Tapi pikir bank pemerintah itu lebih aman, nggak juga ya? Lebih tidak familiar kita kan. Kalau yang itu kan sehari-hari sudah pakai. Oh, karena apa ya? Dunia transaksi lah lebih lancar lah gitu ya. Betul. Oh, oke. Nah. Lalu dari situ kan kita ini kan kadang-kadang pemula kan nggak tahu terlalu banyak tahu tentang resikonya. Dalam dunia investasi saham itu resiko apa yang paling sering muncul? Resikonya ya itu kita maksudnya resiko dari mana ya? Waktu kita investasi resiko kan rugi toh misalnya kita nggak terlalu tahu resiko bagi kita sebagai investor gitu ya, yang baru pemula gitu ya main itu gimana? Nah, makanya itu kita harus lihat yang kalau sudah murah kita lebih tidak takut untuk resikonya. Biasanya yang bahaya itu resikonya itu saham lagi rame naik banyak kita masuk, itu resikonya besar. Gitu ya. Kadang-kadang kan orang kan cenderung begini, katakanlah di Indonesia itu ada si A, yang si B atau si C yang memang sudah kita anggap jago lah gitu ya. Kita lihat dia, loh kok dia masuk di sana, kita ikut. Boleh nggak gitu? Kalau yang diikuti orangnya itu memang ngerti soal investasi, nggak apa-apa itu. Apa kan istilahnya kan kayak digoreng gitu. Dia pada waktu dia masuk orang lain masuk, tahu-tahu dia keluar. Kita kan nggak ngerti waktu dia keluar. Lah makanya kita kalau investasi saham ini kita disambil kerja atau memang murni setiap hari lihat monitor lihat saham. Kalau setiap hari lihat monitor kita mau ikut itu cari cepat enggak apa-apa Mas ya. Oh, apa-apa. Tapi kalau kita ditinggal bahayanya kan besar. Kalau orang yang tiap hari lihat monitor mungkin orang trading lah mungkin ya. Apa enggak itu? Kalau orang investasi masa tiap kali dipelototin itu mimbarin monitor. Nah, biasanya kalau orang investasi itu kan sudah dia percaya sama yang dibeli. Enggak sering lihat sudah ya? Iya. Jadi yang lihat itu mungkin yang trading mungkin ya? Iya, kebanyakan gitu. Dia liatin turun naiknya, grafiknya gimana, arahnya gimana gitu ya? Nah kalau orang sudah main investasi kebanyakan itu tidak mudah ngikuti orang rame apa ikut, biasanya enggak. Kan di dalam Alkitab itu saya ingat ngomong-ngomong begini ya, itu kan ada satu ayat firman Tuhan, di mana hartamu, di situ hatimu. Nah kan kita kan taruh uang kan cukup, investasi kan taruh uang di situ. Iya. Lah itu bagaimana cara menyetel hati kita dan pikiran kita supaya nggak kepikiran terus gitu? Ya itu naruhnya itu yang sesuai kemampuan kita, pasti nggak terlalu hatinya kita nggak sampai gitu. Nggak sampai gitu ya? Ya dong. Tapi kalau semua dimasukkan, saya yakin hatinya di situ pasti. Wah itu bisa ngajak itu ya. Wah itu bahaya di situ ya. Ya. Jadi sesuai kemampuannya yang bisa. Nanti kalau betul nanti besar-besar sendiri tuh. Gitu ya. Nah di dalam dunia ini kan ada satu bahayanya. Orang kan bilang kadang-kadang agak serakah gitu loh. Iya. Ya, cara memanage diri itu untuk menghindari keserakahan itu gimana? Menurut triknya, kiatnya Pak Hosiak setelah 24 tahun ini terjun di dalamnya gini.
Ya jangan semua pokok jangan mikir yang enaknya aja paling. Oh, jadi juga harus memikirkan iya resikonya kalau sebaliknya. Ini kena sampai seberapa gitu. Siapnya seberapa gitu. Jadi dipikir dulu gitu ya. Nah, ya dah. Supaya jangan terjadi baru menyesal istilahnya ya. Karena resiko itu harus dihitung terus paling. Jadi istilahnya apa? Risk reward. Resikonya berapa, dihasilkan berapa. Gitu. Nah, selama terjun dalam dunia saham gitu ya, menurut Pak Hosea sendiri itu ya, resikonya lebih besar apa benefitnya lebih besar? Mestinya hasilnya itu lebih besar. Hasilnya lebih besar ya. Berarti ini artinya masih menjanjikan lah, masih boleh terjun di dalamnya gitu ya. Iya. Yang resikonya besar itu ya karena panas hati, serakah itu. Tidak bisa memanage diri lah ya, dicemplungi gitu ya. Kalau semuanya mikirnya cukup aja gitu, mestinya berhasil pasti. Nah, ke depannya kalau kita lihat ya dengan perkembangan dunia investasi saham, orang yang terlibat di dalamnya itu, ini boleh nggak dianggap sebagai satu pengganti profesi? Artinya menggantikan dunia kerjaan sudah. Oh, sekarang banyak itu Pak. Jadi banyak orang itu seperti itu. Iya. Jadi dia sudah tidak kerja yang lain ya. Ini kerjanya ini tok gitu. Dan dia juga survive gitu ya. Iya. Oke. Dalam lingkungan Pak Hosea sendiri gitu ya, keluarga, anak juga ikut semua sekarang? Main semua sekarang. Main semua ya? Sudah nggak ada kerja yang lain gitu ya? Wah, kalau gitu kapan-kapan saya mau belajar ini. Siapa tahu saya bisa. Jeleknya saham itu satu. Apa itu? Kalau sudah terjun, malas kerja pasti. Oh, kerja dalam pengertian yang mungkin kerja real itu sudah malas. Yang real gitu ya, udah malas gitu ya. Karena ini kan setiap saat tidak dikejar waktu gitu ya. Betul. Kalau kita kerja real kan harus masuk jam sekian, pulang jam sekian dan seterusnya. Ini kan nggak usah ya. Iya. Ya. Nah, kapan-kapan saya mungkin harus belajar nih sama Pak Hosea ini. Siapa tahu saya satu hari saya boleh terlibat di dalamnya gitu ya. Tapi bukan sekarang. Tapi mestinya itu dimulai ya sekarang ini investasi itu enggak apa-apa. Gitu ya. Nah, kenapa sekarang? Karena dunia lagi resesi gitu. Jadi murah gitu istilahnya. Juga kita kan nggak bisa tahu kapan boomingnya terjadi kan. Jadi kalau sama aja kita kalau nanam padi masa mau lihat waktunya nanem ya sudah tanam. Jadi nggak usah terlalu bingung dengan cuaca yang ada gitu ya. Kalau nunggu gitu terus kan nggak investasi nanti. Tapi ya itu harus memang betul dapat yang fundamentalnya bagus, lagi murah kita mah. Kalau nggak ada ya diem. Nah, menurut pengamatan Pak Hosea gitu ya, ada sebagian orang terjun, tapi mereka bertahan, artinya tetap di dalam dunia investasi saham. Ada sebagian orang sudah terjun, sudah cukup lama, akhirnya dia nyerah, keluar sudah, nggak berani terus, akhirnya dia cari kerjaan yang lain, lakukan kerjaan yang real itu. Kenapa ada perbedaan seperti itu? Mungkin waktu pertama kan belajar investasi trading ya, terus menghasilkan. Waktu menghasilkan itu lupa semuanya Pak, spekulasi besar-besaran. Nah, waktu itu kena. Kalau kena gitu sudah habis istilahnya. Iya, jadi pindah haluan. Karena dia sudah mungkin trauma, takut sudah. Kalau terus lagi nanti takutnya habis semuanya gitu ya. Jadi kalau yang bertahan itu mungkin lebih banyak yang memang dapat keuntungan banyak gitu ya. Sehingga dia bertahan di situ terus sampai sekarang gitu ya, dan menjanjikan gitu ya. Wah, ini puji Tuhan ini. Nah, ketika kita ada dalam dunia seperti ini sekarang gitu ya, dalam kondisi dunia resesi, ini tren investasi saham tuh naik apa turun?
Tambah besar ini sekarang, Pak. Oh, secara global tambah besar ya? Tambah besar, terus seperti di Indonesia ini investor sahamnya meningkat banyak sejak pandemi ini. Lalu bagaimana kita membandingkan IHSG-nya itu bagus naik, tapi kok fondasi keuangan di negara atau perusahaan tertentu kok cenderung kadang-kadang sebaliknya, itu kenapa itu turun? Yang di Indonesia toh? Ya, di Indonesia lah. Kalau Indonesia ini hampir di semua negara mungkin lagi yang paling bagus malah Indonesia karena ditunjang komoditinya banyak ini. Harga komoditi yang mahal. Terus Indonesia kan surplus terus, ekspornya lebih besar dari importnya. Oh, Indonesia malah bagus-bagus sekarang ya? Lagi. Nah, kalau di luar kok kita kalau baca di media kan orang teriak-teriak kok katanya Indonesia nggak bagus, itu gimana caranya? Itu hanya sekedar ngomong atau mestinya kok untuk kondisi sekarang kok enggak ya mestinya. Kalau menurut Pak pengamatan Pak Osea sebagai orang yang memang praktisi saham itu enggak gitu ya? Iya. Apalagi bagus-bagusnya ya. Cuma kan kalau seluruh dunia enggak enak, tetap kita juga kena imbasnya. Kena imbas gitu ya. Tapi kalau kondisi sekarang ya Indonesia diuntungkan kena komoditinya. Oh, sekarang Indonesia diuntungkan. Iya. Ya. Nah, Pak Osea sendiri lebih banyak investasi saham di Indonesia atau punya yang luar juga? Oh, di Indonesia. Indonesia ya, nggak main yang di luar gitu ya? Perusahaan-perusahaan luar. Kurang ngerti perusahaannya. Kalau di Indonesia kan perusahaan A gitu sudah tahu ini apa-apa dalamnya. Kan lebih ngerti. Kalau di luar kurang ngerti. Iya. Jadi lebih baik main yang kita ngerti. Ya, oke, puji Tuhan lah ya. Nah, terakhir apa nasihat Pak Osea untuk pemula lah, kira-kira kalau kita berikan kiat atau tip bagi mereka pemula, kalau kamu pemula mulai siapkan ini gimana menurut Pak Osea? Kalau di bidang saham ini nomor satu kita harus jaga money management itu. Terus kedua ya ini semua kan permainan psikologi, Maksudnya apa permainan psikologi? Kita sudah dapat murah tapi kan belum tentu saham itu naik. Mungkin saham lainnya naik semua, punya kita diem. Ya kan psikologinya ini kepingin jual mau tukar yang cepat itu pasti nanti. Oh, jadi itu kan terpancing lah. Iya. Nah itu mungkin juga namanya kan manusia itu kan ada sedikit serakahnya gitu. Kesana cepat gitu. Ya itu yang membuat kacau nanti. Oh, jadi kesabaran itu mungkin juga harus dilatih gitu ya. Iya. Nah, kalau kita pemula, sebenarnya kita butuh uang seberapa sih kalau boleh disebut nilainya untuk memulai begitu? Wah, kalau nilainya itu terserah, enggak masalah itu. Ya. Apalagi masih muda, enggak perlu besar-besar. Tapi kalau benar caranya, itu nanti besar sendiri. Tapi jangan dibalik, tahu-tahu enggak tahu apa-apa pakai modal besar. Wah, bisa jadi kecil nanti. Loh, kalau boleh sebut angka, nilai paling kecil kalau kita terjun itu kira-kira berapa? Mestinya kalau mau belajar 10 juta start itu enggak apa-apa ya. Loh, 10 juta masa bisa beli apa itu istilahnya? Ya beli berapa lot lah istilahnya? Iya, kecil sekali memang. Tapi itu untuk belajar, kalau sudah tahu mau tambah enggak masalah. Oh gitu ya. Oke. Kalau jumlah itu mungkin banyak anak muda berani itu. Tapi anak muda harus mestinya investasi mulai muda ya. Harus berani mencoba juga itu ya. Karena kan kalau bisa kan kerja, terus kalau investasinya menghasilkan itu biasanya nanti orang pindah. Sudah tidak kerja jadi investasi aja nanti. Ya. Tapi kalau tidak mulai sekarang kan tidak mungkin bisa pindah. Ya. Ada nggak orang yang sambil kerja ya sambil investasi juga? Ada juga. Tapi mungkin penghasilannya
tidak lebih besar lah istilahnya ya. Itu Tapi hanya biasanya kerjaannya lebih besar itu. biasanya pekerjaannya lebih besar gitu ya. Ini hanya sekedar buat tambahan lah istilahnya. Tapi kalau investasinya lebih besar, pasti pindah sih. Pasti pindah ya. Oh, oke. Ya. Ya, terima kasih Pak Hose untuk perbincangan kita kali ini gitu ya. Ini memang perbincangan ringan, tapi saya percaya ini bisa men-challenge anak-anak muda gitu ya, yang memang berminat mulai mencoba gitu ya. Nah, semoga mereka juga menemukan jalannya gitu ya. Intinya kan kita harus agak sabar, jangan serakah gitu ya, jangan terpancing lah istilahnya ya. Ya. Terus kalau masih muda harus berani investasi. Oke, jadi kalau masih muda harus berani mengambil langkah itu gitu ya. Karena kebanyakan itu orang muda mau beli baju, beli mobil berani, investasi tidak berani, kan tidak masuk akal. Oh, ya itu betul itu ya. Tapi kan anak muda sekarang memang kan dia lebih senang penampilan, performan gaya-gaya dia. Dia punya baju merek apa gitu ya, lalu mobil ganti tiap berapa tahun gitu ya. Lalu dia foto makan dengan di mana di IG gitu ya, supaya dilihat orang. Investasi kan nggak bisa dilihat. Tapi kan tidak menghasilkan. Tidak menghasilkan, malah merugikan gitu ya. Karena kalau investasi itu hasil, terakhirnya investasi ini yang membiayai kita nanti. Oke, ya, make sense lah. Saya setuju gitu ya. Semoga anak-anak generasi berikutnya gitu ya bisa melihat dunia investasi saham ini sebagai salah satu yang mereka boleh terjun di dalamnya. Oke, terima kasih Pak Hose ya untuk perbincangan kita ya. Kita akan tutup dalam doa dulu ya. Bapak, terima kasih untuk perbincangan kami kali ini. Satu perbincangan yang ringan, kami percaya ini juga boleh men-challenge anak-anak muda, para pemula untuk melihat ya Tuhan, investasi saham sebagai satu bidang yang boleh mereka geluti ke depan. Tuhan juga tolong pimpin ya Tuhan. Bersyukur untuk Pak Hose yang selama ini sudah terjun di dalam dunia saham ini, 24 tahun dia jalani. Tuhan, terima kasih Tuhan memelihara dengan cara demikian. Biarlah tahun-tahun ke depan juga ada di dalam pemeliharaan dan pimpinan dan pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk saudara yang semua pencinta podcast Bukti Buka Hati yang sudah mengikuti terus episode demi episode gitu ya. Saya Pendeta Lim Supianto. Saya Hose Anggono. Jangan lupa like, share, dan subscribe dan tekan lonceng notifikasi supaya kita bisa mengikuti episode demi episode. Kita akan bertemu kembali di episode yang akan datang di Bukti Buka Hati. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan.